Salam online Sikikan, kembali lagi di channel ini Amalm. Sekarang kita telah tiba di chapter 10 story PGR. Sebelum mulai seperti biasa jangan lupa like, komen, dan share video ini. Baiklah ayo kita gaskan masuk ke story. Chapter 10, Mesin Abadi. Menuju tujuan akhir. Dimulai dengan sebuah curhatan hati seseorang, tapi saya gak tahu suara hati siapa ini. Macam mana bang baru mulai udah ngetrol gitu? Mana gua tahu cuy, mungkin curhatan keretanya kali, ya udahlah langsung ke intinya aja. Ini Sophia, dia sedang melaporkan situasi kepada Jamilah. Karena seperti yang kita tahu dari interlude Silver Fang bahwa sedang ada konflik internal di dalam kereta ini. Dan Jamilah memperingatkan untuk berhati-hati dan tetap tenang, main aman aja dulu. Kembali ke Babilonia, Pak Hasan memuji kinerja Sikikan di misi sebelumnya, dan semua tim yang beroperasi di sana kembali dengan selamat, dan ada misi baru yang mendesak, misi yang sederhana hanya untuk membasmi korupted seperti biasa. Firasat gua gak enak nih guys. Perasaan dari chapter 2 misinya udah gak pernah ada yang gampang sampai detik ini. Seelisa menjelaskan misi kali ini, Heteromer yang kita kalahkan di chapter 9 tak sepenuhnya hancur. Sudah kuduga, Heteromer itu bertabrakan dengan Fenrir yang Watanabe kendarai dan jatuh ke bumi. Terus gimana dengan Watanabe? Seperti yang Sikikan lihat di chapter sebelumnya dia lost contact, dan Babilonia kekurangan anggota untuk membuat regu pencarian. Dan misi kita kali ini kembali ke bumi dan hancurkan Heterocore itu. Lalu Pak Hasan menunjukkan screen daftar misi dan area Heterocore itu jatuh. Termasuk ada daftar ACA dalam misi ini, beserta data tentang kereta. ACA adalah singkatan dari Akdilek Commercial Alliance, atau dalam bahasa Indonesia adalah Aliansi Komersial Akdilek. Mereka adalah faksi khusus yang membangun komunitas mereka di atas kereta. Mereka menggabungkan teknologi Central Purification Filter dari industri kosmos dengan kereta, dan mengubahnya menjadi sistem permunian Akdilek berjalan, menggunakan teknologi fusi nuklir sebagai sumber energi dan membuat kereta itu terus bergerak. Dan terdapat sistem penyaringan yang bisa memblokir punishing virus. Tapi apakah masih ada jalur kereta yang beroperasi? Lalu bagaimana dengan sumber daya mereka? Yah mereka telah membangun jaringan kereta api terbesar di daratan Eurasia pada masa keemasan Apus. Adapun sumber daya mereka dari perdagangan dengan cara mereka masing-masing, ya singkatnya ACA adalah sistem perdagangan itu sendiri, karena itulah cara mereka bertahan hidup hingga sekarang. Dan misi kali ini adalah untuk menghancurkan sisa Heterocore yang ada di kereta itu. Dan ada kemungkinan bentuk dari Hetero itu akan berbeda dari sebelumnya. Dan meski ACA belum mengirimkan sinyal darurat, kita tak bisa diam saja mengetahui hal ini. Baiklah naik ke pesawat dan mulai persiapan. Meluncur. Berhasil mendarat tepat di depan target. Dan inilah yang dibilang misi sederhana. Kita disuruh ngebasmi musuh segede ini yang dibilang musuh sederhana. Ya itu yang dipikir. Saat mencapai bumi Heterocore telah bermutasi dengan wujud mengerikan seperti ini, dan dia memiliki cakar bernama Heterozigote yang berbahaya. Dan untuk ngelawan musuh segede ini gak ada kata sederhana untuk ngalahinnya. Kita atur strategi dulu guys. Rel Heterozigote mengamuk. Sophia bersama Chang Yu keluar dan mengecek monster itu, untuk memberi laporan pada bos, dan mereka seperti mengenali komponen-komponen yang menempel di Hetero itu. Sepertinya Heterocore mengalahkan beberapa mesin sebelum sampai nemplok di sini, dan Liv melihat dua bocah itu ada di gerbong yang lain. Lalu Sikikan memperkenalkan diri pada mereka, namun mereka juga tahu bahwa utusan Babilonia akan datang ke sini dari bos mereka, dan mereka juga memperkenalkan diri. Dua anak kecil ini adalah Chang Yu dan Sophia, anggota dari Akdilek Komersial Aliansi. Di atas kereta yang melaju kencang terlihat dua sosok dengan tinggi yang sama,
berdiri dengan teguh di atas deruan angin kencang. Dengan wajah yang masih kekanak-kanakan, tapi mata mereka menunjukkan ekspresi yang tajam, dengan tubuh kecil dan lengan berwarna putih di punggungnya. Dan anak laki-laki menggunakan sarung tangan mekanik yang besar seperti lengan Corrupted. Dan bisa disimpulkan mereka adalah konstruk. Dan dari interlude sebelumnya kita pasti tahu kenapa bisa ada konstruk di sini. Dan hetero itu berteriak lagi, kita asik ngobrol ampe lupa sama dia. Ayo kita balik ke musuh. Tingkat konsentrasi punishing meningkat dan dapat merusak kereta ini. Kayaknya kelihatan banget tuh hetero ngambek gegara dicuekin dan malah kabur ke bagian depan. Tak lama kereta masuki area badai pasir, akan sangat sulit mengejarnya di bagian atas, kita harus masuk ke dalam kereta dan mengejarnya dari bagian dalam gerbong. Kita bisa masuk lewat kubah kaca ini, biar kayak maling. Lalu Grey Raven memecahkan kaca kubah itu, loncat ke dalam dan mengagetkan para penumpang. Saat mendarat tidak seperti kompartemen yang sempit, di dalamnya justru sangat luas dan mewah. Terpajang lukisan di dinding tembok yang mewah, bahkan tangganya pun terlihat terbuat dari kayu berkualitas tinggi. Orang-orang ini tetap menjalani gaya hidup mewah meski berada di dalam kereta yang dibuat untuk menghindari bencana, benar-benar di luar dugaan. Para penumpang kebingungan dengan kedatangan Grey Raven, sampai ada barisan yang datang dan membuat seisi kereta terdiam. Dan barisan itu berjalan ke arah Grey Raven sambil memperkenalkan diri, pria dengan baju putih khas bangsawan bernama Aston, seorang wakil ketua dari Acha, dan wanita muda memakai cadar putih bernama Jamilah, ketua dari Acha. Jamilah gadis muda anggun yang berdiri di sampingnya sedikit mengangguk, tapi tak ada yang dapat melihat ekspresi wajahnya karena ditutupi oleh cadar putih, dan mereka memberi sambutan hangat pada Babilonia. Selamat datang di Aslam, mesin abadi. Inilah Aston, wakil dari Acha. Meski situasi kereta tak terlihat bagus, dan lantai yang bergetar hebat, pria itu tak goyah sedikit pun. Dengan langkah pasti ke arah Grey Raven sambil memberi hormat, dan dia bilang mari memulai kesepakatan. Kesepakatan apa Anda? Baru dateng kita udah diajak buat kesepakatan. Terus dia bilang bagi seorang merchant perdagangan lebih penting. Padahal ada ancaman serius di atas masih ngajakin deal or no deal. Lalu Aston menjelaskan situasinya. Dia tahu belum lama ini Babilonia berperang dengan stasiun luar angkasa dan menjatuhkan sesuatu di atas kereta ini. Dan kami tak diizinkan melakukan apapun sebelum menentukan kesepakatan. Apaan sih anjir? Mereka menganggap bahwa hetero itu milik mereka sekarang karena beda itu jatuh di kereta mereka. What the hell? Serius? Lee dan saya kesel banget mendengar hal ini, karena hetero itu malah mereka gunakan untuk perdagangan. Padahal dah jelas itu musuh umat manusia, mereka mengizinkan Grey Raven menghancurkannya jika mereka semua diizinkan tinggal di Babilonia. Karena bagi mereka Babilonia adalah tempat teraman. Lah lu gak tahu aja episode kemarin kita ketar-ketir ngadepin itu hetero. Terus bagaimana kalau kami menolak? Yah mereka tinggal membuat kesepakatan dengan Ascendant, memberikan hetero itu sebagai merchandise dan bergabung menjadi Ascendant, merchant anjing. Dan ini Jamilah, pemimpin dari Acha, dia tetap ingin menunggu kesepakatan dari Babilonia terlebih dulu sebelum melakukan kesepakatan dengan Ascendant. Tapi para bangsawan itu menolak karena yang mereka tahu Ascendant lebih unggul dari Babilonia. Dan bagi mereka antara Ascendant dan Babilonia hanya mitra bisnis, tak ada teman atau musuh di antara mereka. Yang mereka tahu hanyalah mengambil keuntungan tertinggi di perdagangan, dan kereta ini sedang menuju ke titik pertemuan Ascendant. Lalu mengapa kalian bertransaksi dengan Ascendant? Ashlar bilang Ascendant dapat menjanjikan kebebasan berpergian dengan menjadi salah satu dari mereka. Ya kita tahu berpergian dengan bebas di zaman sekarang adalah sesuatu yang berharga. Bahkan Chang Yu bilang tak akan ada yang dikarantina meskipun kau menjadi Ascendant. Lalu alarm berbunyi, Aston bilang sepertinya gerbong belakang diserang Corrupted. Seketika para penumpang mulai panik, dan ingin segera ke gerbong depan, bahkan mereka mengabaikan Jamilah pemimpin dari mereka, dan akhirnya mereka pun pergi ke gerbong yang lebih aman, dan Lee bilang kenapa sepertinya si Aston itulah yang jadi pemimpin dibandingkan Jamilah. Gua tahu Lee tapi bukan saatnya memikirkan itu. Ayo selamatkan para penumpang dulu, dan Jamilah meminta Sophia untuk membersihkan kekacauan. Dan Aston memperingatkan Chang Yu untuk tak terlalu menempel dengan para bangsawan. Ya udahlah, sekarang kita bersihkan dulu masalahnya. Tapi saat dilihat Corrupted itu malah saling serang.
Ini kereta kenapa sih? Lee berasumsi beberapa dari mereka masih ada yang mempertahankan diri. Dan mungkin juga mereka beda fraksi cuma cangkangnya yang sama kayak korup. Bodoh amatlah, hajar aja guys. Sophia datang membantu. Saat sedang evakuasi dilakukan kita harus memasuki gerbong bangsawan. Tapi apa gak masalah masuk tanpa izin? Lalu Sophia bilang mau bangsawan atau warga sipil itu sama saja. Pada akhirnya mereka juga manusia. Mantap, dan ada musuh mirip kayak bakso. Sophia memperingatkan untuk hati-hati karena dia bisa meledak. Tapi ngasih tahu pas dia udah meledak. Mantap, robot itu biasa dipakai buat ngaspal jalan dan eksplorasi. Lalu evakuasi berhasil, itu berkat Sophia yang meyakinkan warga barusan. Dan lanjut membahas situasi, Lee curiga bahwa mereka menyembunyikan sesuatu, dan Sophia memberitahu sedikit tentang kondisi di sini, bahwa orang-orang di sini adalah warga sipil dari seluruh dunia, ada beberapa pekerja, dan ada beberapa yang dijual seperti Chang Yu, bangsawan dilahirkan untuk menjadi bangsawan, dan Aslam adalah kereta pribadi, yang dibeli oleh kakek pemimpin kami. Para bangsawan telah hidup dari zaman mesin abadi ini dimulai, dan hanya otoritas khusus yang dapat mengakses kabin pribadi, dan mereka membenci warga sipil, karena baginya mereka hanyalah kecoa. Itu sebabnya mereka dengan mudah mengorbankan gerbong warga sipil, dan Ashlar adalah perwakilan dari bangsawan itu. Dan mereka telah lama merencanakan perdagangan dengan Ascendant untuk menjadi salah satu dari mereka, di mana mereka ingin kebebasan di zaman sekarang. Tak seperti di sini harus berbagi sumber daya dengan warga sipil. Konyol sekali, saya dan Lee bilang begitu, karena kalau semudah itu menjadi Ascendant Rowland pasti sudah melakukannya sekarang. Lah, emang Rowland bukan Ascendant bang? Bukan Meng. Nanti ada masanya kita bahas Rowland di Extra Story. Jadi tungguin aja sampai saat itu tiba, kita fokus di sini dulu. Dan Jamilah di sini berusaha menjaga keseimbangan antara bangsawan dan warga sipil. Dengan Aston yang berpura-pura sebagai bangsawan untuk menjaga keseimbangan itu, kita sudah bahas soal masalah internal Acha di interlude ya guys. Lalu Sophia menanyakan Sikikan bagaimana tinggal di Babilonia. Dan yang menjawabnya adalah Lucia. Dia bilang Babilonia bukanlah tempat teraman. Makanya sekarang kami berusaha untuk kembali ke bumi. Kenapa kamu yang jawab Lucia? Yah Lucia percaya diri bahwa jawaban Sikikan akan seperti itu. Ya emang gak jauh beda sih. Dan gak lama ada telepon dari Chang Yu ke Sophia untuk meminta backup darinya. Di saat yang sama, Corrupted masuk ke gerbong bangsawan, dan Ashlar menyalahkan warga sipil. Terjadi pertikaian di sambungan gerbong yang tak memperbolehkan warga sipil untuk masuk. Padahal mereka juga tak mau mati. Terjadi pertikaian antara bangsawan dan warga sipil, lalu Jamilah ikut serta dalam pertikaian membela warga sipil. Dan Aston kembali berusaha menjaga keseimbangan itu. Lalu Chang Yu diperintahkan untuk mengatasi Corrupted, dan mereka masih menunggu balasan dari Babilonia atas transaksi mereka dengan hetero ini. Dan Ashlar ingin sekali melakukan transaksi dengan Ascendant. Namun Aston menahannya dengan alasan sesuai perjanjian batas waktu. Karena di Babilonia kita bisa hidup sesuai dengan gaya kita tanpa takut oleh punishing virus. Dan akhirnya Ashlar setuju untuk menunggu, tapi tak semua bangsawan akan sabar sepertinya. Kembali ke Grey Raven, Chang Yu meminta backup dan dia tak akan meminta bantuan jika benar-benar darurat. Baiklah, ayo percepat langkah kita. Mereka pun menghajar para Corrupted dengan cepat. Dan ada sinyal bala bantuan juga datang dari Babilonia. Ternyata Corrupted telah mengalami mutasi. Corrupted itu mengalami proses yang bernama Arthropoda Othecha. Itu nama siklus hidup serangga guys. Saya juga kurang paham detailnya. Tapi yang jelas secara harfiah Corrupted sekarang memiliki sifat biologis seperti berkembang biak. Masalah baru lagi sih ini. Lantai demi lantai mereka lewati untuk sampai ke atas. Saat akan mencapai atap kereta bergetar. Sepertinya kita semakin dekat dengan sumber bahaya. Ternyata heterozigote itu mencoba mengklaim kereta ini sebagai sarangnya. Dia terus mengeluarkan Corrupted dan menginvasi kereta ini. Gak tahu diri udah numpang terus mau ngusir yang punya rumah. Oke. Mereka berhasil sampai di atap, tapi sepertinya terlambat. Saat tiba Chang Yu sudah dipenuh dengan luka dalam. Bahkan tubuhnya sudah mendekati hancur yang bercampur dengan aroma organ vital. Lalu Sophia menggigit lidah Chang Yu dan memulai proses apel emas penyembuhan. Terungkaplah ternyata Sophia adalah Cons tipe support. Lalu Hetero berteriak lagi, dan Corrupted kembali bermunculan. Sikikan langsung memberi perintah untuk cover Chang Yu. Dan Sophia disuruh bergegas untuk membawa Chang Yu ke tempat aman.
dan Chang Yu pun gak menyangka kalau bakal ditolong oleh orang Babilonia. Bertarung melawan para korupted, di tengah pertarungan hetero itu mengeluarkan energi kuat secara mendadak. Menghempaskan Lucia dan Lee hingga jatuh dari kereta, dan hanya tersisa Sikikan dan Liv yang masih berada di kereta, lalu mereka memutuskan untuk kembali masuk ke gerbong. Liv dan Sikikan menyusul Sophia yang jalan terlebih dulu membawa Chang Yu. Sambil menunggu mereka kembali, kita obati Chang Yu dulu, lalu Liv bergegas mencari komponen untuk memperbaikinya. Dan untuk stage ini biar gak lama cukup tahan satu corrupted aja guys biar mereka gak spawn-spawn terus. Lah malah turu dia bang. Biarin aja Meng. Mungkin dia juga dah capek ama hidupnya. Kasian juga ya bang. Lah malah bangun dong. Nah mau kemana dia sekarang? Liv juga mengecek mind Chang Yu, berjaga-jaga agar pemulihan di tubuhnya lebih cepat. Di sebuah stasiun, ada Bianca yang sedang mengobrol lewat telepon dengan Noctis, sedikit membicarakan masa lalu, yang dulunya Noctis adalah anggota Purifying Force, cuma karena sikap Bianca yang terlalu dingin sebagai pemimpin akhirnya dia pindah ke tim Cerberus, alasan yang konyol, tapi begitulah orang. Dan Noctis ngebanding-bandingin sikap Bianca dan Sikikan Grey Raven padanya yang jauh berbeda. Dan ternyata Sikikan dulunya adalah ketua dari FOS. Bagi yang gak tahu FOS adalah regu pelatihan militer Babilonia. Dan sekarang Sikikan lebih memilih untuk menjadi komandan Grey Raven. Dan Noctis bilang Grey Raven tim sampah. Pantes aja gua kalau lihat Noctis bawaannya mau gua ajak berantem. Ternyata dia ngomongin gua di belakang. Ya itu yang dicari. Mereka juga membicarakan frame Veritas, yang sudah kita bahas di interlude-nya, terus si Bianca sebenarnya dikirimkan motor oleh Haki. Tapi entah kenapa dia gak mau pakai dan malah ditinggalin di sini, dan ternyata Bianca yang diutus Babilonia untuk membantu misi ini. Seperti biasa ada corrupted di mana-mana, ya kebetulan juga Bianca perlu membiasakan diri lagi dengan frame Veritas, lalu gerbang jalur kereta tertutup, dan Bianca harus membukanya. Tapi beberapa komponen untuk mengakses gerbang itu ada di corrupted. Setelah mendapatkannya pintu berhasil dibuka, dan Bianca pun naik ke lantai 2 dan membersihkan area sambil menunggu kereta itu sampai. Padahal dia ada motor. Kira-kira kenapa ya bang dia gak mau naik motor? Gak bisa naik motor kali Meng. Atau punya trauma naik motor gua juga gak tahu. Bukan urusan gua juga lagian. Iya juga sih. Masuk ke dalam gerbong, Sikikan langsung disalahin sama Aston, gegara kita corrupted jadi masuk ke sini. Lah lu nya aja pakai segala acara itu hetero dijadiin buat transaksi. Mau gua tonjok tapi takut layar gua rusak. Oke. Lalu terjadi pertengkaran antara bangsawan dan warga sipil lagi, hanya karena seorang anak kecil yang menangis mencari ibunya dan memegang baju dari seorang bangsawan. Kejadian di sini sangat ironis sekali, di mana warga sipil benar-benar dipandang seperti binatang dan hanya menjadi beban di sini. Kadang saya gak mengerti kenapa orang-orang bisa berpikir seperti itu hanya karena perbedaan lingkungan. Padahal dari awal manusia tak bisa memilih kepada siapa mereka akan dilahirkan. Apa karena kebanyakan minum alkohol mereka gak bisa mikir ke situ ya? Ya itu yang dipikir. Terjadi perdebatan soal Babilonia, dan tentang orang yang akan dipindahkan ke Babilonia. Dan sudah pasti untuk orang sebanyak ini tak akan mampu Babilonia menampungnya. Tapi Jamilah bilang hanya beberapa orang yang terpilih saja. Secara tak langsung memberitahu bahwa hanya para bangsawan yang akan mereka bawa, dan warga sipil mendengar hal itu. Dan sudah pasti mereka akan ditinggalkan di kereta ini, lalu rakyat biasa yang meringkuk di sebelah pintu mengamuk seperti kerasukan, ratapan kesedihan menembus kerumunan, dan sumber kesedihan itu berasal dari wanita dengan pakaian cumpang-camping. Seperti ada yang mengendalikannya dan membuka pintu belakang gerbong yang sudah dipenuhi corrupted dan masuk ke dalam. Ternyata wanita itu baru berpisah dengan suaminya. Dan Sikikan ingin menolong wanita itu. Tapi bangsawan tak mengizinkan Sikikan untuk membuka pintu itu lagi, karena sudah banyak corrupted di gerbong itu,
dan pertengkaran mulut pun masih terjadi antara bangsawan dan warga sipil. Liv berusaha membuat semua tenang, karena akan sangat berbahaya jika terjadi kekacauan. Saat jeritan kematian wanita itu terdengar di gerbong belakang seketika semua menjadi hening. Hidup di era ujung kiamat emang mengerikan ya guys. Liv merasa bersalah akan hal ini, karena tak ada Lee dan Lucia. Itu bukan salahmu Liv. Keadaan pun menjadi tenang seketika karena jeritan itu, lalu Jamilah mulai berbicara. Hanya bangsawan saja yang akan ke Babilonia, dan warga sipil akan tetap di sini, dan semua yang ada di kereta ini akan menjadi milik warga sipil. Termasuk kereta ini, karena bangsawan tak akan membawa semua ini, jadi kekayaan di kereta ini harusnya cukup untuk warga sipil berkembang. Tapi itu semua bisa terjadi jika Babilonia menyetujui perjanjian. Dan Acha akan beraliansi dengan Babilonia jika itu terjadi, dengan begitu hetero itu akan cepat dimusnahkan, tapi jika Babilonia menolak. Sesuai keputusan bangsawan, benda itu akan kami serahkan kepada Askenden. Dan begitulah Jamilah mengungkapkan rencananya, karena Babilonia adalah tujuan akhir mereka, dan para bangsawan punya kekuatan penting dalam Acha, lalu tak sedikit yang mengorbankan kewarasannya untuk bisa sampai ke sana, termasuk Ashlar dan Jamilah. Namun semua dilakukan untuk menentukan nasib semua orang yang ada di kereta ini, dan hetero itu benar-benar menjadi kesempatan emas Acha bernegosiasi dengan Babilonia. Ide gila ini semata demi tujuan mereka tercapai, dan tak akan ada yang disesali jika tujuan mereka berhasil atau tidak dengan hetero itu menjadi alat transaksi. Jadi kita harus menunggu Lee dan Lucia kembali untuk mengambil keputusan ini. Masalah benar-benar menjadi sangat serius. Saya berharap mereka akan menemukan jalan terbaik dalam masalah ini. Sementara itu Bianca masih menunggu di stasiun sambil membersihkan koruptet. Bianca berhasil naik ke atas kereta, dan saat melihat banyak koruptet di sini dia pun melamun sesaat, tentang dunia dan kereta ini, seperti mendorong rumah ke tepi jurang, berpikir sesaat tentang siapa yang harus bertanggung jawab atas semua ini, lalu ia pun tersadar. Menghajar koruptet sambil berbicara tak ada gunanya memikirkan siapa yang harus disalahkan. Sekarang cukup fokus untuk tak melakukan kesalahan pada diri sendiri, musnahkan para koruptet dan cari jalan ke gerbong target. Menghajar para koruptet dan terdeteksi di bagian belakang gerbong, sehabis menghajar koruptet Bianca bertemu dengan Lucia, yang mengendarai motor yang ia tinggalkan di stasiun, dan Lucia mengajaknya untuk naik agar lebih cepat sampai di gerbong target. Lahli kemana guys? Kita ke Babilonia, Elisa melaporkan kondisi pemusnahan hetero yang sudah berjalan 60%. Nicola bilang mereka tidak kompeten karena hanya segitu, yah gua akuin emang itu terlalu lamban, tapi lu gak tahu aja kondisi sebenarnya di lapangan pak. Kalau gak gara-gara transaksi pasti dah kelar dari tadi. Pak Hasan bilang itu sudah bagus, karena misi ini mendadak dan semua regu yang dikerahkan tergesa-gesa. Sebuah keajaiban mereka telah menyelesaikan sampai saat ini. Tapi memang hetero ini terlalu berbahaya jika terlalu lama, karena akan menjadi bencana jika terjadi reaksi hetero dan menyebar. Ya memang itu yang coba Pak Hasan cegah. Dan Nicola pun pergi karena ada urusan lain. Lalu Asimov membicarakan Bianca yang dikirimkan dalam misi ini, dan juga ia mengirimkan frame baru entropi untuk Lee, dan transfer main pun berhasil. Asimov tak ingin ada masalah di misi ini jadi dia mengerahkan beberapa frame baru untuk konstruk yang beroperasi, lalu Lee pun lanjut menuju lokasi, kembali ke mesin abadi. Aston melaporkan kondisi kereta, beberapa sistem telah diganti dengan barang dagangan, dan guncangan mungkin akan terus berlanjut. Tapi tenang saja, itu masih aman, sebuah keajaiban jika kereta ini tak memiliki cedera dari awal beroperasi, gak tahu kata muslihat atau bukan, tapi mereka semua udah rada gila. Lalu seperti diberi isyarat, kerumunan terpecah menjadi faksi, lalu perselisihan pun muncul, satu sisi setuju untuk memberikan hetero kepada Askendent, dan satu sisi lagi setuju dengan Jamilah bahwa Babilonia adalah yang terpenting. Sementara itu juga ada yang putus asa seperti menunggu hari kiamat. Kemarahan, kesulitan, kegelisahan, dan keputusasaan, 4 emosi yang membawa setiap orang ke dalam kiamat keputusasaan. Kekhawatiran itu mengabaikan alarm sistem dan dentuman koruptet yang mengiringi kisah perjalanan penyelesaian. Inilah tujuan akhir mereka, tujuan yang mereka pilih, pemandangan yang mereka lihat di kereta yang terus berjalan ini, dan kehancuran yang mereka saksikan, tapi... Kenapa kita harus memutuskan akhir perjalanan ini sekarang? Sementara kereta ini masih terus berjalan, kita masih punya waktu untuk mengubah tujuan kita.
Semua perdebatan berhenti ketika Sophia menegaskan suaranya. Semua mata tertuju padanya, mau itu bangsawan ataupun warga sipil. Ascendant bukanlah hal yang saya mengerti, namun anggota Grey Raven mengatakan bahwa Babilonia bukanlah tempat yang sepenuhnya aman. Lalu Jamilah menanyakan pendapat Sophia karena dia adalah seorang konstruk yang dapat bertarung. Sementara mereka mengobrol, kita ke sisi luar kereta. Lucia menyusul dengan motornya bersama Bianca. Dengan kecepatan penuh, Lucia menyusul hingga ke gerbong tempat Hetero berada, lalu Bianca pun menembaki kaki Hetero itu, berharap bisa mempermudah saat menghadapinya nanti. Setelah selesai mereka pun naik ke gerbong. Saat akan melanjutkan berbicara, ada dua orang datang dari pintu yang sebelumnya mereka tutup, dan itu menyita perhatian semua orang. Dan ternyata yang datang adalah Lucia dan Bianca, yang selesai menghabisi para korupted di gerbong itu. Liv agak terkejut melihat Bianca memakai frame lain. Ya, frame ini digunakannya karena dia rasa cocok untuk misi ini. Lalu si Kikan menanyakan di mana Li. Mereka terpisah karena ditempatkan di tempat berbeda. Tapi Lucia bisa merasakan sinyal Li aktif dan baik-baik saja. Lucia dan Bianca datang di saat yang tidak tepat. Dan Jamilah menanyakan kesepakatannya. Ternyata Bianca adalah orang yang membawa pesan dari Babilonia. Lalu Bianca melihat sekitar yang habis kacau karena perselisihan, dan Bianca menyampaikan bahwa Babilonia menerima kesepakatan itu, tapi tinggal di Babilonia bukan hal yang menyenangkan. Lalu Bianca menatap Sophia, membalas tatapan Sophia yang berkilauan dan seperti mengetahui apa di pikirannya. Ayo Sophia, kamu pasti bisa mengutarakan isi hatimu, percayalah dengan dirimu sendiri. Lalu Sophia mengeluarkan pistolnya dan meletakkannya ke lantai di tempat di mana semua orang bisa mengambil pistol itu. Aku tidak terbiasa dengan negosiasi, jadi jika ada yang tak setuju denganku, kalian boleh menembakku dengan pistol itu, lalu kalian lanjutkan perselisihan kalian. Karena itu, pemimpin, Lord Ashlar, dan semua orang yang ada di sini, tak peduli mau itu bangsawan atau rakyat biasa, aku ingin mengusulkan perdagangan pada kalian semua. Perdagangan macam apa yang kau usulkan? Saya mungkin tidak tahu cara mewujudkannya saat ini, tapi saya akan menciptakan dunia di mana kita tak membutuhkan Babilonia dan kereta. Kau bercanda, tanpa kereta dan Babilonia mereka semua akan tertular punishing. Mereka tidak akan melakukannya. Cukup dengan omong kosongmu. Saya belum tahu bagaimana mewujudkannya, tapi saya akan berhasil. Saya tak mau bersembunyi di ruang yang sepi, dan saya juga tak ingin menjadi seorang Ascendant. Saya hanya ingin melindungi hal-hal yang ingin saya lindungi, untuk melindungi seluruh Akdilek. Jadi mari buat kesepakatan, saya akan menciptakan tujuan akhir yang nyata pada semua orang. Bukan tujuan palsu di mana hanya menerima yang datang, tapi di mana kita berjalan lagi di bumi dengan kekuatan kita sendiri. Selesai mendeklarasikan pendapatnya, ada beberapa bangsawan tetap memilih untuk ke Babilonia, dan ada yang ikut dan setuju dengan Sophia. Akhirnya kesepakatan pun terbentuk, dan Jamilah sepertinya setuju dengan Sophia, karena moto mereka adalah kalau berdagang harus selalu berani mengambil resiko yang paling tinggi, dan kesepakatan dengan Akdilek pun dibuat. Ayo semuanya, sekarang saatnya para konstruk bekerja, habisi Hetero itu sekarang. Di atas gerbong sudah ada yang berkelahi menahan para korupted dan itu adalah Li. Selama ini dia sudah sampai di atas gerbong dan menahan para korupted itu. Si Kikan cukup asing dengan frame itu, tapi tak ada waktu untuk menjelaskan, dan Li meminjam senjata Sophia, karena senjata Li telah hancur saat terjatuh dari kereta. Kenapa gak dikirim senjata ama frame-nya sekalian tadi bang? Babilonia terlambat tahu kalau senjata Li rusak pas ngirim frame-nya. Jadi gak ada waktu Meng. Dan inilah saatnya untuk pertarungan final. Bertarung sengit dengan Hetero Gits, sampai perlu menggunakan mekanisme perisai kereta untuk mengalahkannya. Saat Hetero itu kalah muncul aktivitas yang sama seperti saat di stasiun luar angkasa. Rail heterozigote terus meraung kesakitan hingga menyakiti telinga. Tapi tak peduli jeritan itu seperti apa. Dan Sophia dengan Bianca sedikit curhat untuk berdoa demi diri sendiri agar bisa berhasil. Pada saat itu angin bertiup di sekujur tubuh Bianca. Saat dia menarik panah terlihat seperti sosok orang suci. Tangan kirinya mengangkat busur lalu saat tali itu ditarik dengan kencang. Partikel overlock melayang di udara. Dan Bianca meminta si Kikan untuk membuat celah. Dan anak panah pun ditembakkan meluncur dengan cepat, dan mengenai target yang telah bidiknya di tubuh besar heterozigote itu.
Saat anak panah mengenai sasaran, retakan di tubuh hetero itu mulai menyebar di seluruh tubuhnya dan hancur bagaikan pasir lalu jatuh. Tak pernah terpikirkan bahwa mereka akan menang melawan hetero ini. Akhirnya semua berhasil selamat, dan Jamilah senang dengan hasilnya. Dengan ini Akdilek resmi beraliansi dengan Babilonia, dan akan menawarkan barang-barang yang mungkin dibutuhkan Babilonia. Lalu Jamilah pun mencoba untuk merekrut Grey Raven untuk masuk ke Akdilek. Hei, tunggu dulu nyonya, saya tak pernah bilang kesepakatan soal itu. Tapi sebenarnya Babilonia mampu menampung penduduk baru di kereta ini setelah perluasannya. Presiden dengan senang hati menyambut Akdilek di sana. Tapi seperti yang kita ketahui mereka telah memutuskan untuk terus berdagang dan berada di kereta ini, hingga sampai ke stasiun terakhir, atau tujuan akhir mereka. Lalu Sikikan memberi semangat kepada Sophia hingga dia percaya diri untuk bisa mewujudkan mimpinya. Dan dia meminta untuk Sikikan mengizinkan dia memanggil komandan. Lah bukannya udah dari tadi manggil kayak gitu. Lalu laporan misi ini pun selesai dan diunggah ke pusat. Baru kasih laporan langsung ada telepon dari Pak Hasen mengucapkan terima kasih atas kerja kerasnya dan berhasil dalam misi ini. Pak Hasen benar-benar memuji Sikikan karena bisa menyelesaikannya secepat itu dalam keadaan misi dadakan. Keputusan yang tepat untuk menjadikan Sikikan sebagai komandan Grey Raven. Tapi gua bawaannya curiga guys kalau Pak Hasen muji-muji gitu. Ujung-ujungnya dikasih misi baru. Tapi untungnya kita masih dikasih istirahat, dan unit penjemput sedang menuju ke tempat ini. Jadi nikmatilah pemandangan eksotis di kereta itu sambil nunggu jemputan. Tetap perasaan gua gak enak guys. Sampai di Babilonia pasti dapat misi baru lagi nanti. Dan Jamilah masih berusaha membujuk Sikikan untuk bergabung dengan Akdilek. Kok gua jadi pengen buru-buru pulang aja ya? Akhirnya chapter 10 pun berakhir. Dengan story di chapter ini Akdilek resmi beraliansi dengan Babilonia, dan duka di chapter ini cukup banyak. Walaupun akhirnya mereka berhasil untuk meneguhkan pendirian mereka, tetap perjalanan neraka di bumi ini masih terus berlanjut. Dan seperti biasa jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Dan saya akhiri video ini untuk bertemu lagi di next chapter. Salam online Sikikan.